Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban tiap-tiap insan di bumi ini? Yap, sebagaimana hadis riwayat Nabi Ibnu Majah nomor 224. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun muslim perempuan. Kita telah mengumpulkan 8 cara belajar efektif menurut Islam, di mana memulai dengan niat adalah kunci utamanya. Pertama, mulailah dengan niat semata karena Allah. Wajib bagi kita untuk memulai kegiatan belajar dengan membaca niat, basmalah sekaligus membaca doa sebelum belajar. Adapun doa sebelum belajar, yaitu lafaznya, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku, dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, aku ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, dan Islam sebagai agamaku, dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Yang kedua, memohon doa dan restu kepada kedua orang tua. Ridallahu fi ridal walidain. Yap, ridha Allah bergantung pada ridho kedua orang tua, dan perlu kita ketahui bahwa doa kedua orang tua itu menembus langit. Apabila orang tua mendoakan kita agar diberikan ilmu, maka doa tersebut bahkan diaminkan oleh malaikat dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah ridho. Jika Allah dan orang tua sudah ridho, metode apapun yang kita pakai untuk belajar mudah-mudahan senantiasa dimudahkan. Yang ketiga, membaca yang tidak sekadar baca. Di era digitalisasi seperti saat sekarang ini, sering kita dengar gaungan pemerintah tentang ajakan literasi kan? Namun, maksud membaca di sana bukan sekedar membaca, melainkan juga meliputi aktivitas menelaah, menganalisa, serta membaca tanda-tanda dan fenomena yang terjadi di dunia ini, untuk kemudian dijadikan bahan pelajaran. 4. Memaksimalkan indera pendengaran, penglihatan, dan hati. Ternyata, hal pertama yang ditekankan oleh Al-Quran untuk belajar efektif bukan membaca, melainkan dimulai dengan aktivitas mendengar. Dengan demikian, Islam menyarankan bahwa belajar yang efektif itu utamanya dimulai dari aktivitas mendengar, melihat, lalu gunakan pula hati untuk meresapi ilmu dan raih kebermaknaan pengetahuan. Yang kelima, senantiasa mengulang pembelajaran. Sejenak, mari kita dengarkan hadis tentang metode pengulangan dalam pembelajaran berikut. Sahih Ibnu Khuzaimah 461, Muhammad bin Bashar, Bundar dan Ahmad bin Abdah, dan Yahya bin Hakim, dan Abdurrahman bin Bayar bin Al-Hakam mengabarkan kepada kami. Mereka berkata, Yahya bin Said menceritakan kepadaku dari ayahnya Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah memasuki masjid. Lalu seorang laki-laki juga masuk. Kemudian ia melaksanakan sholat. Lalu ia mengucapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau membalasnya. Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, kembalilah lalu sholatlah dengan sesungguhnya. Engkau belum melaksanakan sholat. Beliau mengucapkan hal tersebut sebanyak 3 kali. Laki-laki tersebut berkata, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak pernah mengetahui selain hal ini. Beliau bersabda, apabila engkau hendak mendirikan sholat, maka ucapkanlah takbir. Lalu bacalah Al-Quran yang mudah bagimu, kemudian lakukanlah ruku hingga engkau tumaninah di dalam ruku tersebut. Kemudian bangkitlah engkau tumaninah dalam i'tidal. Lalu sujudlah hingga engkau tumaninah di dalam sujud. Lalu bangunlah engkau sampai tumaninah di dalam duduk di antara 2 sujud, dan lakukanlah hal tersebut di dalam ibadah salatmu semuanya. Mengapa Nabi Muhammad SAW tidak langsung menunjukkan cara sholat dengan tumakninah pada perintah pertama? Malahan Rasulullah meminta laki-laki tersebut mengulangnya hingga 3 kali tanpa mengetahui apa saja sesuatu yang salah. Yap, justru di situ poin pentingnya, bahwa Nabi Muhammad SAW sedang menerapkan metode pengulangan dalam pembelajaran sholat. 6. Mencatat ilmu dan pengetahuan baru. Karena ingatan manusia itu terbatas, maka belajar dengan cara menghafal, mengingat bukanlah cara yang efektif. Maka dari itulah, penting bagi kita untuk mencatat ilmu dan setiap pengetahuan baru yang didapat.
Yang ketujuh, mengutamakan akhlak dan memuliakan guru. Dalam kitab Ta'lim Muta'lim yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i Az-Zarnuji diterangkan bahwa seorang penuntut ilmu tiada bakal mendapatkan ilmu berikut dengan kebermanfaatannya kecuali dengan mengagungkan dan memuliakan gurunya. Jika perilaku menghormati dan memuliakan guru akan membuat suasana kelas menjadi kondusif, sehingga siswa bisa lebih serius dan siap dalam menerima pelajaran. Alhasil, kegiatan belajarnya akan mendulang derajat efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Oh iya, jangan lupa ada keberkahan. Jangan berputus asa. Sebagai seorang pelajar, kita jangan pernah berputus asa biar bagaimanapun segala ujian harus kita hadapi. Allah menjanjikan bahwa setiap satu kesulitan akan ada dua kemudahan yang akan menghampirinya. Quran Surat Al-Insyirah ayat 5-6. Maka dari itulah, kita harus tetap semangat. Nah, demikianlah tadi sajian tentang cara belajar efektif menurut Islam yang disertai dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.